Baik, untuk kali ini saya akan mempraktekkan mengenai pembuatan oksigen, ya. Dimana yang akan kita gunakan di sini adalah larutan H2O2, bisa kita dapatkan di apotek. Kalau di apotek berarti sekitar 3%. Ya, yang kedua adalah PK, ya, kalium permanganat. Bisa juga kita dapatkan di apotek, ya. Biasanya digunakan untuk anak-anak kalau punya penyakit kulit atau penyakit gatal, ya. Nah, untuk kali ini alat-alat yang akan kita gunakan, saya coba gunakan alat yang ada saja, ya. Kebetulan di sini ada labu Erlenmeyer, lalu gelas kimia yang saya gunakan untuk wadah H2O2, ya. Lalu pembakar bunsen, spatula saya ganti, ya. Ini dengan sendok plastik, ya, spatula plastik. Lalu korek, ya, untuk menyalakan pembakar bunsen, ya. Baik, untuk pertama-tama prosedurnya adalah kita masukkan sedikit saja H2O2 atau peroksid ke dalam labu Erlenmeyer, ya. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Lalu saya coba nyalakan dulu pembakar bunsennya biar nanti bisa langsung kita buktikan. Ini PK. Berapa banyak yang kita ambil? Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, ya. Secukupnya saja, ya. Saya ambil sedikit saja. Oke, bisa kita lihat terbentuk gelembung gas, ya. Dan kita tahu bahwa salah satu bukti adanya reaksi adalah terbentuknya gelembung gas. Dan bagaimana kita tahu adanya oksigen? Bisa kita lihat di sini, ya. Ya. Oke. Nah, ini makin baranya makin besar, ya. Nah, kita lihat baranya makin besar. Di sini mati, kita masukkan, baranya makin besar. Ini menunjukkan adanya oksigen di dalam tabung Erlenmeyer ini, labu Erlenmeyer ini. Itu reaksi dari KMNO4 tambah KMNO4 sebagai katalis H2O2 berubah menjadi H2O dan O2, ya. Itu untuk percobaan pertama. Baik, selanjutnya untuk percobaan kedua ini adalah sama, membuktikan adanya reaksi. Kalau tadi dengan pembentukan oksigen, maka untuk reaksi yang kedua ini, percobaan yang kedua ini, saya akan mencoba menunjukkan pembentukan suatu reaksi kimia dengan mencampurkan karbid, ya, dengan HCl, ya, lalu dengan bantuan Biclean, ya, atau pemutih, ya, biasanya NaClO, ya. Nah, nanti akan kita lihat salah satu dari pembentukan reaksi kimia. Selain terbentuknya gas, perubahan warna tadi juga ada, ya, perubahan warna, lalu adanya perubahan suhu. Nah, ini akan kita lihat nanti adanya perubahan suhu. Bahkan bukan hanya perubahan suhu, nanti kita akan sama-sama melihat terbentuknya ledakan kecil, ya. Nah, alat yang kita gunakan cukup satu buah labu Erlenmeyer, ya. Lalu bahan-bahannya kita gunakan karbid, Fixal, dan Biclean atau pemutih, ya. Nah, bagaimana kita mereaksikannya? Kita ambil Fixal, sedikit saja kita gunakan. Kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer ini. Oke, sedikit saja, ya, Bapak Ibu, ya. Lalu saya tuangkan Biclean atau pemutih ke tutup botolnya. Ini kurang lebih setengah aja, sepertiga juga bisa, sepertiga atau setengahnya saja, ya. Saya geser ke sebelah sini. Nah, setelah kita masukkan karbid ke dalam, ya, lalu kita aduk, kita tunggu hingga terbentuk gas, ya. Kita tunggu sekitar 5-10 detik. Nanti akan menghasilkan bau yang cukup menyengat, kurang enak. Oke, bisa kalian saksikan ke sini, bisa kita lihat. Oke. Udah. Baik. Tadi terlihat, ya, bagaimana adanya api, dan kalau kita pegang
tabung ini. Ya, ini rasanya hangat. Ya, jadi terjadi perubahan suhu atau kita sering menyebutnya dengan reaksi eksotermik ya. Ya, dari suhu yang biasa saja tadi yang rendah ke perubahan suhu yang lebih tinggi. Ya. Nah, ini salah satu contoh reaksi kimia ya, di mana terjadi pembentukan gas ya. Pembentukan gas dan di sini ada terbentuknya bau yang menyengat ya. Baik, itu aja untuk reaksi yang kedua. Kita akan lanjutkan pada reaksi berikutnya.